Pernah gak sih kamu ngerasa saat gajian atau mendapatkan uang lebih, bingung mendapain uangnya? Mau belanja tapi mikirin masa depan, ditabung atau disimpan takut terjadi inflasi. Apalagi bunga tabungan lebih kecil dari percepatan inflasi. Bisa-bisa uang kita sampai minus. Saya dulu juga pernah seperti kamu, bingung, bimbang, ataupun gelisah saat saya memperoleh beberapa uang. Tapi akhirnya saya sadar bahwa uang sebenarnya tidak bisa didiamkan saja karena makin lama nilainya semakin jatuh. Setelah saya belajar banyak tentang mengelola keuangan, akhirnya saya menemukan bahwa sebenarnya ada cara yang ampuh supaya uang kita tidak terjerumus inflasi, yaitu investasi. Nah, daripada kamu bingung mikirin suatu hal yang belum pasti atau belum jelas, alangkah baiknya kamu bisa simak beberapa instrumen investasi yang bisa kamu pilih. Supaya apa? Supaya uangmu masih bisa tersaving, bahkan mempunyai value lebih. Walaupun inflasi sangat merajalela. Karena satu-satunya cara yang bisa melawan kejamnya inflasi cuma investasi. Investasi adalah bagaimana kita menanamkan sebuah modal atau uang kita ke suatu lembaga, benda, ataupun instrumen dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini saya jelaskan beberapa investasi yang bisa kamu pilih untuk menyelamatkan uangmu. Pertama, investasi emas. Emas merupakan pilihan yang tepat bagi kamu yang ingin mencari aset safe haven atau aset yang paling aman untuk mempertahankan atau meningkatkan uangmu dari kejamnya inflasi. Karena emas merupakan salah satu aset yang paling aman atau mampu mempertahankan nilainya meskipun perekonomian dunia lagi sangsut. Baik itu terjadi peperangan, wabah, kekacauan politik, kekacauan geopolitik, ataupun kekacauan ekonomi. Nilainya akan tetap aman, bahkan bisa terus menguat jika demand dari emas ini terus meningkat. Keuntungan dari investasi emas adalah: pertama, bersifat liquid atau mudah dicairkan. Jadi, sewaktu-waktu kamu butuh uang mendesak, kamu bisa dengan mudah menjualnya. Yang kedua, tidak terpengaruh inflasi. Saat inflasi naik, mata uang jatuh, saham jatuh, ataupun obligasi jatuh, justru emas tetap aman. Yang ketiga, harganya terus meningkat. Kamu bisa melihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, emas itu terus meningkat. Walaupun bisa jatuh, tapi tidak terlalu signifikan. Sedangkan kerugian dari investasi emas adalah: yang pertama, tidak cocok bagi kamu yang ingin investasi jangka pendek. Emas akan memberikan hasil yang baik dalam rentang 5-10 tahun. Jadi, bagi kamu yang ingin cepat hasil atau investasi jangka pendek, kamu bisa mencoba instrumen investasi yang lain. Yang kedua, investasi saham. Saham adalah tanda kepemilikan perusahaan. Kalau kamu benar-benar serius investasi saham, kamu harus memiliki kemampuan analisa yang cukup untuk menempatkan uangmu ke dalam modal investasi. Karena kamu nantinya berhak atau memiliki klaim atas keuntungan perusahaan atau aset-aset perusahaan. Keuntungan dari investasi saham adalah: yang pertama, mendapatkan dividen. Dividen adalah pembagian hasil bagi pemegang saham sesuai dengan jumlah persen saham yang ditanam di perusahaan tersebut. Yang kedua, capital gain. Capital gain adalah keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga beli dari saham tersebut. Yang ketiga, reksadana. Bagi kamu yang sibuk kerja, nggak ada waktu, ataupun nggak ngerti, atau minim pengetahuan tentang investasi, kamu boleh mencoba investasi yang satu ini. Karena apa? Kamu hanya menitipkan uangmu di instrumen investasi yang memang sudah ahli, yang disebut dengan manajer investasi. Jadi, mereka yang mengelola uangmu atau menginvestasikan uangmu. Kamu hanya duduk diam, santai-santai, jalan-jalan, ataupun liburan tanpa khawatir. Karena mereka memang sudah ahli dalam menghitung risiko atas investasi kamu. Selanjutnya, uangmu akan diinvestasikan ke portofolio efek dan dikelola oleh manajer investasi. Keuntungan dari investasi reksadana adalah: pertama, dikelola oleh orang yang sudah profesional. Uangmu dikelola oleh manajer investasi yang memang sudah ahli dan profesional serta berpengalaman di bidangnya. Yang kedua, modal terjangkau. Dengan nominal yang sedikit saja, kamu sudah bisa investasi tanpa harus menunggu uang dalam jumlah tertentu. Nah, kerugian dari investasi reksadana adalah: yang pertama, kerugian ditanggung sendiri. Jadi, sewaktu-waktu instrumen investasi itu bangkrut, maka kerugiannya akan ditanggung sendiri. Yang kedua, nilainya bisa turun. Nilainya tidak stabil, bisa mengalami penurunan, bahkan bisa membuat kamu rugi besar. Investasi yang terakhir adalah properti. Bagi kamu yang mau investasi dalam bentuk fisik, kamu bisa mencoba investasi yang satu ini. Karena rata-rata setiap tahun, properti itu selalu naik. Baik itu tanah, rumah yang disewakan, kos-kosan, kontrakan, ataupun properti yang lain. Hanya saja kalau kamu investasi properti, memang biaya dan modalnya cukup besar. Jadi, pemain dari investasi ini biasanya orang yang sudah cukup mapan secara finansial. Nah, itulah penjelasan singkat dari investasi yang bisa kamu pilih sesuai dengan manajemen risikomu. Semoga bermanfaat. Selamat berinvestasi.